yang pernah flu, yang pernah demam berdarah. Semoga terus sehat ya. Ini pada hadir semua tidak? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Hadir semua, semoga terus hadir ke depannya dan vokal selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita dilancarkan dan juga dimudahkan ke depannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada tamu nih dari alumni kita. Ayo. Coba perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, saya Rizky Ahmad Herudido dari alumni Angkatan 20. Saya sekarang sedang mengejar studi di Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Semoga di sini juga akan ada yang melanjutkan di Rizky lagi gitu, yang masuk ke UNI. Amin. Oke, Rizky bisa duduk dulu? Terima kasih, Bu. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi selanjutnya, kemarin masih ingat gak belajar apa? Cerpen. Ya betul. Coba salah seorang dari antara kalian sebutkan struktur cerpen. Ya, silahkan. Ya, setahu saya cerpen terbentuk dari 3 struktur. Yang pertama, orientasi, kedua, komunikasi, dan terakhir, resolusi. Iya, betul. Karena kalian sudah bagus ya, sudah mengingat materi pada minggu kemarin, sekarang kita akan belajar mengenai teks puisi. Ada yang pernah baca puisi atau pernah melihat teks puisi? Pernah. Oke. Baik anak-anak, lihat jelas ya. Nah, mengapa kita harus belajar teks puisi? Karena dengan kita mengetahui tentang puisi-puisi ya, kita jadi bisa menghayati lebih mengenai pesan apa yang disampaikan oleh penyair. Kita juga bakal mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran dan juga makna-makna hidup dari puisi-puisi yang disampaikan oleh para penyair. Nah, untuk materinya kita akan belajar pengertian puisi, ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi, dan yang terakhir teknik pembacaan puisi yang nanti akan dijelaskan oleh Rizky. Nah, yang pertama ada pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang menggunakan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, jadi kalau anak-anak semuanya sudah pernah membaca puisi, pasti sudah pernah melihat gitu, kata-kata yang dipakai oleh para penyair itu mengutamakan keindahan. Lalu puisi juga dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra. Kenapa? Karena dalam sastra itu kan ada drama ya, ada prosa, novel, dan juga ada puisi gitu. Lalu puisi ini menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Kalau misalkan anak semua pernah mendengar kata estetik gitu, atau apa lagi ya, biasanya itu anak muda. Nah, biasanya itu suka ada di puisi-puisi. Dan berirama. Kenapa berirama? Karena biasanya di akhir puisi itu suka ada kata-kata yang sama akhirannya, atau biasanya disebutkan dengan AAA atau BBB. Nah, lanjut ya. Penggunaan kata-kata indah ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Biasanya para penyair itu menggunakan kata-kata yang berbeda gitu. Seperti ada nih yang menggunakan kata sukma untuk menggantikan kata roh atau jiwa. Itu kan sukma lebih estetik ya katanya gitu. Paham tidak untuk pengertian puisi? Paham. Paham ya? Nanti di akhir ada pertanyaan juga nih kalau nggak paham. Coba sih kalau ada yang Nah, sekarang ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi ini lebih padat daripada prosa dan drama. Biasanya untuk prosa dan drama ini kan peristiwa gitu ya,
sifatnya narasi, sedangkan untuk puisi itu lebih padat bahasanya dan juga lebih jelas. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Rima itu apa? Jadi rima itu adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau lalik atau akhir sajak. Biasanya dalam puisi itu kan suka ada nih kayak akhirnya itu sama, betul tidak? Ada pada baca puisi? Ada. Dan yang ketiga, puisi memiliki makna konotatif. Selanjutnya, puisi terdiri dari beberapa bait. Biasanya ada yang 3 sampai 4 bait, dan per bait itu ada 4 baris atau 4 baris ya biasanya. Selanjutnya, puisi ini menggunakan diksi atau pilihan kata-kata yang bersifat hiasan untuk memperindah bunyi. Makanya ketika kita melihat puisi atau membaca puisi itu kata-katanya itu indah gitu. Kayak tadi, kayak penggunaan kata sukma dibandingkan kata lo atau kata jiwa. Dan terakhir itu, puisi biasanya menggunakan majas-majas. Itu ciri-cirinya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Yang pertama ada struktur fisik puisi. Nah, ada apa aja? Ada tipografi atau bentuk format puisi. Biasanya pada puisi-puisi lama suka ada bentuk formatnya khusus. Tetapi untuk puisi-puisi yang zaman sekarang ini lebih bebas. Kemudian ada pengulangan kata. Biasanya dalam puisi itu, misalkan di bait pertama itu ada kata waktu, dan di bait kedua juga biasanya ada kata waktu juga. Jadi suka ada pengulangan kata untuk beberapa puisi. Selanjutnya ada diksi atau pilihan kata. Ini yang paling menonjol ya dalam puisi, karena puisi itu diksi-diksinya itu benar-benar estetis ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada rima atau irama, yang merupakan akhiran dari kata-katanya yang biasanya sama-sama. Lalu ada imaji atau citraan, lalu ada tiruan bunyi, ada majas atau gaya bahasanya, dan juga ada kata konten. Ini kita akan jelaskan langsung ketika teknik pembacaan puisi. Coba dibaca puisi. Nah, selanjutnya ada struktur batin puisi. Kalau tadi itu struktur fisiknya, sekarang struktur batin atau yang tidak terlihatnya. Nah, yang pertama tema dan makna. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Biasanya dalam puisi itu pasti selalu ada tema yang ingin disampaikan, baik itu tersirat ataupun ada dalam puisi tersebut. Lalu ada makna juga. Biasanya setiap kata atau pilihan diksi atau pilihan kata yang digunakan oleh penyair itu pasti mengandung makna khusus. Lalu ada nada dan rasa. Nah, kalau untuk nada ini biasanya ketika pembacaan puisinya, bagaimana seorang penyair itu mengungkapkan kata-kata dengan menggunakan nada tertentu. Dan rasa itu perasaan penyairnya yang ingin diungkapkan kepada para pendengarnya. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Lalu yang terakhir ada amanat dan tujuan. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, jadi ketika seorang penyair ingin menyampaikan puisi, pasti ada amanat yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Misalkan nih, puisinya Aku Ingin, karya seperti Djoko Damono, itu merupakan puisi fenomenal dan pasti banyak disukai oleh para penyuka sastra karena makna-maknanya itu ingin mengungkapkan sebuah perasaan cinta yang tidak rumit gitu dan juga sederhana. Coba di-next lagi. Ini ada jenis-jenis puisi. Nah, ini kepotong ya sama tulis. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama ini yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan. Coba di sini bisa di. Nah, untuk puisi lama ini nanti kita akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi kita sebutkan dulu gitu ya, apa saja puisi lama ini. Nah, yang pertama ada mantra. Mantra itu ucapan kata-kata yang dipercaya ada kekuatan magisnya. Yang kedua ada pantun. Ini biasanya banyak banget ya kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, pantun ini merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan irama beraturan AD-AD. Nah, selanjutnya ada sloka. Dan
yaitu pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik. Nah, kenapa sloka ini dimasukkan ke dalam puisi lama? Karena sloka ini merupakan puisi pantun yang ada pada abad sebelum 20 dan dari Melayu klasik. Selanjutnya ada gurindam. Gurindam ini terdiri dari 2 bait yang tiap baitnya sendiri itu dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Selanjutnya ada kalimina, yaitu puisi lama yang berbentuk seperti prosa dan lebih pendek dari pantun. Lalu ada kalimun, puisi lama berupa pantun yang memiliki lebih dari 4 baris dengan rima ABC ABC. Kalau pantun ABAB, kalau kalimun ABC ABC. Selanjutnya ada syair. Ini juga sering kali kita temukannya di negeri-negeri Arab misalnya, karena syair ini banyak sekali dibuat oleh para orang-orang Arab gitu di sana. Nah, syair ini merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris berakhiran serupa. Syair umumnya mengisahkan sebuah cerita yang di dalamnya terkandung amanat dari penyairnya, sama seperti gurindam. Gurindam juga memiliki amanat sendiri. Nanti kita akan bahas dan kita akan lihat contoh-contohnya di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita coba sebelumnya. Nah, yang kedua ada puisi baru. Puisi baru ini merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Jadi perbedaan antara puisi lama dan juga puisi baru itu, puisi lama terikat pada aturan, sedangkan puisi baru itu tidak terikat pada aturan. Puisi baru ini ciri-cirinya, nama penyairnya jelas atau diketahui. Jadi perbedaan antara puisi baru dengan puisi lama itu, kalau puisi lama itu tidak diketahui sama penyairnya, sedangkan puisi baru itu diketahui penyairnya. Nah, yang kedua, memiliki bentuk rapi dan simetris. Yang ketiga, memiliki jalur bahasa yang dinamis. Dan selanjutnya ada memiliki persajakan akhir yang teratur. Lalu sebaiknya besar puisi baru memiliki 4 seuntai. Setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Ini sebenarnya akan dibahas kalau kalian masuk ke jurusan Rizki ya. Tapi kita cuma hanya ketahui saja teorinya. Nah, selanjutnya setiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Dan yang terakhir banyak menggunakan pola pantun dan syair, sekalipun ada juga yang menggunakan pola puisi lama lainnya. Untuk jenisnya ini banyak sekali puisi baru, tapi ibu sebut hanya berapa ini ya? Ada himne, ada balada, ode, romansa, epigram, soneta, satir, dan lain sebagainya. Kita juga akan membahas mengenai contoh-contohnya itu di pertemuan selanjutnya. Kita fokuskan hari ini kepada tamu kita ya, yang akan membacakan teknik pembacaan puisi. Coba di next. Terakhir, ada puisi kontemporer. Puisi ini berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari ikatan konvensional penulisan puisi lama maupun baru. Jadi maksudnya itu, kalau puisi kontemporer ini lebih bebas dan tidak terikat kepada aturan, lebih menyesuaikan kepada zaman kita sekarang. Contoh-contohnya coba bisa dilihat. Nah, bukan sebelumnya. Nah, yang pertama ada puisi embeling, yang kedua puisi mantra, dan yang ketiga ada puisi pangkat. Jadi sebenarnya puisi itu banyak sekali jenisnya, tapi yang paling kita ketahui itu puisi bebas ya. Coba selanjutnya. Nah, di antara semua jenis puisi sebenarnya jenis puisi ada 3. Ada puisi naratif, ada puisi lirik, dan juga ada puisi deskriptif. Jadi di antara semua jenis itu diakumulasikan ke dalam ketiga ini. Apakah puisi itu termasuk ke puisi naratif, atau ke puisi lirik, atau ke puisi deskriptif. Nah, puisi naratif itu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Jika puisi lirik, puisi itu mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Misalkan puisi tentang cinta, atau misalkan puisi tentang keindahan, itu kan mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Dan di antara jenis-jenis yang sebelumnya itu bisa dimasukkan ke dalam puisi lirik. Dan yang terakhir, ada puisi deskriptif. Puisi ini menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Dan misalnya apa ya? Menjelaskan apa? Coba ada misalnya contoh menjelaskan apa ya? Kursi. Nah, bisa itu dibuatkan puisi. Misalkan dibuatkan puisi lama seperti pantun.
puisi dari Eyang Sapardi Djoko Damono yang berjudulnya Yang Fana Adalah Waktu. Gue bacakan. Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan hanya kita abadi. Terima kasih. Nah, ini merupakan salah satu puisi favorit Ibu karena ini mempunyai makna yang sangat mendalam, menjelaskan mengenai sesuatu yang fana ya. Tapi kita akan membahasnya nanti aja ya, sesudah lanjut pembacaan puisi. Coba selanjutnya. Nah, sekarang Ibu serahkan kelas ini kepada Rizky untuk menjelaskan teknik pembacaan puisi. Ya, Rizky. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah mengizinkan saya ikut di kelas ini. Sebenarnya saya juga mendadak ya dipanggil sama Ibu. Waktu kemarin langsung ikut ngajar di kelas ini. Oke, untuk teknik pembacaan puisi, sebelumnya pembacaan puisi ada salah satu bentuk seni sastra yang membentukkan pemahaman dan yang mendalam terhadap teks yang kita akan baca serta kemampuan menyampaikan makna dari nuansa yang terkandung di dalamnya dengan baik begitu. Nah, teknik pembacaan puisi. Pertama, pemahaman terhadap puisi. Sebelum kita membacakan puisi untuk suatu lomba atau suatu kegiatan tugas, kita tuh harus bisa memahami apa yang terkandung di dalam puisi tersebut. Kemudian penekanan dan intonasi. Nah, ketika kita membacakan puisi, kita harus memperhatikan penekanan makna, penekanan bahasa yang akan dikeluarkan oleh kita dan intonasi agar lebih jelas oleh pendengarnya begitu. Kemudian juga kecepatan dan ritme. Nah, tentunya ketika kita membaca puisi jangan terlalu cepat gitu, karena itu juga mempengaruhi terhadap puisi yang dibaca. Ketika kita membaca terlalu cepat atau terlalu lambat, si pendengar akan merasa aneh begitu. Kemudian penggunaan jeda. Nah, jeda juga sangatlah penting gitu untuk memahami dan memahami suatu makna gitu agar lebih menjiwai dalam pembacaan puisi tersebut. Kemudian ekspresi dan gestur tubuh. Nah, ketika kita membaca puisi tentunya tidak diam saja gitu ya di depan hanya begini enggak begitu. Ketika kita membaca puisi butuh gitu ekspresi yang sangat untuk menampilkan atau menggambarkan puisi tersebut dengan jiwa kita atau diri kita. Kemudian pemilihan suara dan intonasi. Tentunya ketika kita membaca suatu puisi, ketika puisi sedih gak mungkin kita teriak-teriak atau sambil melucu gitu enggak kan, harus sambil puisinya tuh harus sambil menangis gitu, sambil sedih gitu. Nah, kemudian ketujuh, penghayatan dan keselarasan. Nah, ketika kita membaca puisi, tentunya kita harus menjiwai. Itu balik lagi ke nomor satu, kita harus memahami dulu terhadap puisi yang kita baca. Kita agar lebih menjiwai gitu, bahwa kita tuh bisa masuk ke dalam puisi yang ditulis oleh penyair tersebut, agar ketika kita membaca puisi kena gitu terhadap para penonton yang mendengarkannya begitu. Kemudian yang 8, penguasaan kosakata dan artikulasi. Nah, kita juga harus bisa membaca dengan benar dan jelas gitu, supaya enak didengar tanpa belepotan ketika kita membacanya. 9, latihan dan evaluasi. Tentunya ketika kita akan lomba, kita harus latihan dulu supaya kita tahu di mana kurangnya kita ketika membaca puisi. Jadi kita bisa dievaluasi bahwa kita tuh harus lebih dari yang ini gitu. Kemudian keselarasan emosi dan makna. Nah, untuk keselarasan emosi dan makna itu harus ya balik lagi kepada nomor 1,
kita harus memahami teks puisi tersebut. Sesudah teknik pembacaan puisi, karena Rizky ini merupakan salah satu siswa kita yang berprestasi ya dalam pembacaan puisi, coba dong tunjukkan kepada anak-anak semuanya bagaimana cara baca puisi yang bagus, yang sangat menjiwai. Silakan. Sebenarnya saya juga masih belajar ya untuk membaca puisi, tapi saya ada puisi yang dari Wiranegara. Pasti kalian kan di masa-masa SMA ini sedang merasakannya jatuh cinta begitu. Tapi ada juga yang patah hati begitu kan pasti. Nah kawan-kawan, saya akan membacakan puisi karya Wiranegara berjudul Inspirasi Alkena. Pernah bahagia kita merekah indah tanpa sedikit pun gelisah. Saat lantunan rindu adalah alasan setiap pertemuan. Saat mencintai bukan hanya sekedar lamunan. Semerung mendung sederas hujan, mimpiku memuai hemat pada ketiadaan. Aku tidak pernah menyesal akan keputusan memilihnya. Yang aku sesalkan, tiada sedikit pun kesempatan bagiku membuatmu bahagia. Kesalahanku menjadikanmu alasan segala rindu. Waktu pun mulai tetes hujan menjadi bulir-bulir kenangan. Dia mengusung tanpa permisi membasahi nurani. Merangkak, naik menyusun kata yang dibicarakan oleh pelupuk. Memaksa mata bekerja mengeluarkan kalimat penuh derita. Degup jatuh menyatu detik menyuarakan penyesalan yang runtuh menimpi. Terima kasih. Nah, sekian dari aku untuk pembacaan puisinya. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Baik, beri tepuk tangan lagi buat bagaimana anak-anak, ada tanggapan? Keren gak? Bagus gak? Keren banget. Jadi ada yang tertarik gak buat masuk ke jurusannya Rizky? Ada kan? Mau. Baik, sekarang gimana Rizky? Nah, karena aku udah ngasih contoh untuk teknik pembacaan puisi. Nah, sekarang bagian kalian untuk membacakan puisi. Bukan begitu Bu, karena ini sebagian dari tugas sekolah kalian. Ya betul banget. Kalian harus berani untuk bisa membacakan puisi. Nah sekarang kita bagi aja langsung ya Ya. untuk pembacaan puisinya. Coba 2 orang untuk membacakan puisi ke depan. Ada yang mau tidak? Ada. Harus ada dong, udah berani dong. Ayo. Najwa, itu bagus untuk membaca puisinya. Oh iya, ada juga. Ada Ayo, ya. nanti ke depan ya. Nah tapi sebelum pembacaan puisi, coba kalian semua cari satu puisi dari penyair siapapun itu. Boleh siapa Joko Damono, boleh siapa lagi? Rizky. Joko Pinurbo. Ya, ada Chandra Anwar. Siapa lagi ya? Res Rendra. Res Rendra. Wow, banyak Banyak. sekali ya. Ya betul. Coba kalian cari satu puisi saja. Silakan. Sudah ada puisinya? Mau siapa itu? Ini sudah ada. Ini puisinya Western. Ya bisa, boleh. Isi, ya kak. Aku juga begitu. Ya bisa. Ini udah bisa pagi. Ya, bisa juga. Boleh siapa yang akan membacakan puisi? Oh, ya. Ajaran hidup Sapardi Djoko. Hidup telah mendidikmu dengan keras agar bersikap sopan. Misalnya, buru-buru melepaskan topi atau sejenak menundukkan kepala. Jika ada jenazah lewat. Hidup juga telah mengajarmu merapikan rambutmu yang memutih, membetulkan letak kacamatamu, dan mengungkapkan beberapa larik doa jika ada jenazah lewat, agar masih dianggap menghormati lambang kekalahan sendiri. Ya. Boleh satu murid lagi yang akan membacakan. Itu Najwa, boleh. Boleh, Najwa. Saya akan membacakan salah satu puisi dari
Eyang Sapardi juga yang judulnya Dukamu Abadi. Dukamu adalah dukamu. Air matamu adalah air mataku. Kesedihan abadimu membuat bahagiamu sirna hingga ke akhir tirai hidup. Dukamu tetap abadi. Bagaimana bisa aku terokai perjalanan hidup ini? Berbekalkan sejuta dukamu, mengiringi setiap langkah, menguji semangat jituku, karena dukamu adalah duka. Sapardi Djoko Darmono 1969. Bagus sekali ya Najwa sama Jaya yang udah berani ke depan untuk membacakan puisi. Bagus sekali, keren banget pembacaan ini juga ya. Terutama kalian membawakan puisi dari penyair yang sangat terkenal. Ya, gimana nih kalau Denski kan anak sastra yang tahu ya sama itu gimana? Oh iya anak Pak Sapardi yang seperti itu ya sangat penyair yang sangat produktif dan juga sangat terkenal. Bahkan karya-karyanya juga udah diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing. Sangat itu ya sangat wow gitu ya Pak. Diakui gitu ya oleh banyak negara khususnya itu, dan karyanya beliau yang Hujan Bulan Juni itu benar-benar sangat fenomenal. Terus juga tema-tema yang dibawanya itu tentang hujan, tentang apa cinta ya. Rindu, Iya, nggak salah anak-anak. Jadi puisinya tuh cocok buat anak-anak muda gitu. Selanjutnya nih karena kita berdua udah kasih tanggapan ya Rizky, coba yang lain kasih tanggapan dong buat teman-teman udah berani ke depan. Terus siapa yang mau kasih tanggapan? Ayo, oh Bu. Oke, salah. Kalau menanggapi tentang baca puisi Majaya tadi, Majaya udah membacanya dengan bagus. Kita ambil pesan yang bisa disampaikan kepada saya saat Majaya membaca puisi adalah tentang ajaran hidup ya, yang dimana kita harus tetap mengingat bahwa akhir dari kita semua itu adalah kematian. Iya, betul. Selanjutnya ada yang mau ngasih tanggapan nggak buat puisi yang dibacakan oleh Najwa? Saya Bu. Oh iya, silakan. Iya. Saya dengar membaca puisi dari Najwa itu sangat terharu karena dia mengekspresikan makna puisinya dengan baik, bukan hanya membaca doang, tetapi dengan gerak-gerik yang sangat memadai, itu luar biasa. Ya, karena ini puisi yang Dukamu Abadi itu kan untuk pengorbanan Tuhan kepada manusia. Suara juga sangat sesuai dengan untuk menyampaikan makna tersebut. Bagus banget. Baik anak-anak, tadi kita udah belajar tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, apalagi unsur-unsur dan juga teknik pembacaan puisi. Tadi juga kita udah praktek ya dengan Rizky juga, dan kasih tips-tipsnya gitu untuk pembacaan puisi yang bagus itu seperti apa. Nah sekarang ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Jadi kita belajar apa aja, kayak materi-materinya tentang apa lagi? Iya, selamat Najwa. Tadi itu Ibu dan juga Kak Rizky telah menjelaskan. Yang pertama itu Ibu telah menjelaskan tentang pengertian puisi. Menurut saya, yang saya tangkap itu puisi merupakan teks prosa yang mengungkapkan pikiran dari penyair. Nah juga ada ciri-ciri puisi. Yang pertama itu bahasanya lebih padat dan juga ada memiliki rima dan sajak seperti AA, AB atau AA, BB kayak gitu. Terus juga memiliki makna konotatif, dan dalam puisi juga biasanya penyair menggunakan diksi-diksi. Penggunaan diksi itu untuk agar terlihat lebih estetik gitu. Terus Ibu juga akan menjelaskan ada jenis puisi yang ada puisi lama dan puisi baru. Unsur dari puisi yang pertama itu unsur fisik dan unsur batin. Terus yang Kak Rizky jelaskan itu tadi ada teknik membaca puisi yang benar dan juga yang baik. Yang pertama itu ada gestur ya, pastinya gestur, terus mimik muka juga.
Terus tadi juga Kak Rizky udah memberikan contoh bahwa puisi yang baik itu seperti apa. Terima kasih Ibu. Ya, betul sekali ya, Najwa sudah memberikan kesimpulan. Terima kasih Najwa. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Najwa itu. Dan ini Najwa sudah menyimak secara baik tadi. Dan dengan adanya materi teks puisi ini, jadi melatih keterampilan menyimak kalian dan juga melatih keterampilan berbicara dan kepercayaan diri untuk membacakan puisi di depan. Selanjutnya Dara. Ya aku ada yang masih bingung tentang puisi atau mau ditanyakan tentang puisi, boleh? Ada yang mau bertanya tidak tentang puisi? Atau misalkan mau tanya tips masuk ke UPI gimana? Boleh gitu ya. Oh, boleh, Maria. Apa contoh Carmina atau apa? Nah, itu kan Carmina itu puisi lama ya. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas puisi lama, puisi baru, juga puisi kontemporer. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cuma membahas teknik pembacaan puisi sekaligus hari spesial bersama Kak Rizky. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, ada oleh-oleh untuk dibawa ke rumah. Ini apa? Jadi ada tugas ya. Untuk dibawa ke rumah. Nah, tugasnya itu kalian buat satu puisi, tapi buatnya itu harus dengan kayak pengalaman yang kalian dapat atau kalian mengamati rumah sekitar. Satu puisi boleh isinya apa ataupun terserah. Ya. Ibu boleh tulis untuk puisi cinta pertama? Boleh dong. Puisi patah hati juga boleh ya. Silahkan dijelaskan pengalaman apa itu. Ibu izin bertanya, hasil tugasnya itu diketik atau ditulis di buku aja? Tulis tangan aja ya. Satu puisi. Untuk minggu depan kita bahas lagi ya. Oh iya nih ada satu lagi. Nah tugas kalian nanti meresum ya untuk materi yang tadi juga dan jangan lupa tugas puisinya juga. Terima kasih kepada Rizky yang sudah menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih. Sudah memberikan pengalaman juga kepada kita. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal puisi lama, puisi baru, dan juga puisi kontemporer. Kalian baca di internet ataupun di buku tentang itu. Nanti pertemuan selanjutnya kita diskusikan. Terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.